Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil riset kami di pabrik Pauna. Saya Cerisa Safiratun dengan NIM 1119062. Perkenalkan, nama saya Elvira Wulandari dengan NIM 112050. Di sini saya akan menjelaskan bagian manajemen keuangan. Kenalkan, nama saya Indriani dengan NIM 112000074. Di sini saya akan membahas tentang sumber daya alam manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Sulastri dengan NIM 112031. Di sini saya akan menjelaskan bagian fungsi manajemen keuangan dan juga saya akan menjelaskan tentang sejarah perusahaan tempat kami riset, yaitu pabrik Pauna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Effendi dengan NIM 11200061. Saya akan menjelaskan tentang pemasaran, kesimpulan, dan saran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil riset kami pada pabrik Pauna. Manajemen keuangan adalah semua aktivitas atau kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan bagaimana cara mendapatkan, menggunakan, dan mengelola keuangan perusahaan. Financial management adalah kegiatan manajemen yang bertujuan untuk mengelola dana maupun aset-aset yang dimiliki perusahaan untuk dimanfaatkan pada hal-hal atau kegiatan yang membantu tercapainya tujuan utama perusahaan tersebut, yaitu profit. Dalam perusahaan atau bisnis, manajemen keuangan memiliki 3 aktivitas utama yang dilakukan oleh manajemen keuangan, yaitu yang pertama, perolehan dana, yang kedua, aktivitas penggunaan dana, yang ketiga, pengelolaan aktiva. Selanjutnya di sini ada fungsi dari manajemen keuangan. Nah, yang pertama, fungsi dari manajemen keuangan ada perencanaan. Di dalam manajemen keuangan, fungsi dari perencanaan ini untuk merencanakan bagaimana sih suatu perusahaan tersebut ke depannya akan seperti apa, pengelolaan keuangannya akan bagaimana, dan prospek perusahaan tersebut ke depannya akan seperti apa. Dan kita juga perlu mencatat rencana-rencana tersebut. Kemudian ketika kita mencatat rencana-rencana tersebut, kita juga harus memastikan teman-teman berapa biaya yang akan dibutuhkan di setiap rencana-rencana yang telah kita buat. Yang kedua, ada pengontrolan. Di dalam manajemen keuangan, pengontrolan ini berfungsi untuk mengontrol seluruh sistem keuangan yang ada di perusahaan tersebut, sehingga kita bisa mengetahui sistem keuangan yang ada di perusahaan tersebut efektifkah atau tidak, dan setelah itu akan dilakukan evaluasi. Nah, yang ketiga ada audit internal atau yang biasanya kita sebut dengan pemeriksaan keuangan. Biasanya ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan di dalam suatu perusahaan tersebut sudah berjalan lancar dan sudah sesuai dengan prosedurnya. Yang keempat ada anggaran. Nah, biasanya anggaran ini berhubungan dengan alokasi dana untuk kebutuhan perusahaan teman-teman. Contohnya seperti gaji karyawan, proyek-proyek yang sedang dilakukan oleh perusahaan, dan pengeluaran tahunan dan juga bulanan. Yang kelima ada laporan. Nah, di dalam manajemen keuangan, laporan ini sangat berfungsi sekali dan sangat bermanfaat. Nah, karena laporan ini akan mempermudah suatu perusahaan dalam mengambil keputusan nantinya, dan kemudian perusahaan akan menganalisis terhadap bisnisnya yang sedang dijalankan tersebut. Baik, selanjutnya ada sejarah perusahaan dari tempat riset kami, yaitu pabrik Nuswapa Pauna. Nah, teman-teman, di sini yang memiliki perusahaan ini bernama Pauna. Pauna ini mulai mendirikan suatu usaha yang berada di bidang industri pada tahun 1994 silam. Pada tahun ini Pauna belum memproduksi kacang Mustafa, akan tetapi Pauna hanya memproduksi berbagai macam jenis permen. Di antaranya ada permen jahe dan permen
pertengahan tahun 2015. Nah, Pak Unan ini mulai memproduksi kacang Mustafa. Tetapi pada tahun ini Pak Unan memproduksi tidak hanya ketika ada yang membeli saja, karena pada tahun ini Pak Unan mulai menjual kacang Mustafa hasil produksinya ini ke berbagai warung dan berbagai pasar yang ada di Bogor. Sebelumnya pabrik Pak Unan ini adalah suatu pabrik yang besar, teman-teman. Akan tetapi ketika adanya wabah COVID-19 pada tahun 2019 lalu, Pak Unan mengalami krisis ekonomi, sehingga Pak Unan memutuskan untuk mendirikan usahanya di rumah bersama dengan keluarganya yang meliputi anak-anak serta cucu-cucunya. Nah, hingga saat ini pabrik Mustafa Pak Unan ini masih berjalan dengan lancar, teman-teman, sehingga pemasarannya juga sudah sukses. Sumber daya manusia. Pada awal mulanya, perusahaan Pak Unan memproduksi kacang Mustafa pada tahun 2015. Sumber daya manusia yang dipakai terdiri dari anggota keluarga Pak Unan sendiri, yaitu sekitar 4-5 orang. Namun, bila ada pemesanan khusus, bila ada customer yang memesan secara grosir untuk dijual kembali. Di dalam bisnis Pak Unan ini, setiap anggota keluarganya memiliki tugasnya masing-masing, mulai dari berbelanja ke pasar, memasak, mempacking, sampai memasarkannya dan menghitung keuangan. Di dalam perusahaan Pak Unan ini dibutuhkan komunikasi dan kerjasama tim yang baik. Pak Unan dan istrinya mengajarkan, memberi training kepada anak-anaknya untuk menjalankan bisnisnya, di mana hal ini merupakan salah satu cara untuk mengembangkan sumber daya manusia di dalam bisnis Pak Unan. Pak Unan dan istrinya merupakan rekanan yang baik karena mereka berdua mempunyai tujuan yang sama, komitmen, semangat, dan tekad yang kuat, sampai kepercayaan satu sama lain, di mana ini menjadi fondasi awal yang kuat dalam membangun suatu tim. Pak Unan dan istrinya juga memperhatikan anak-anaknya yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang berbeda. Namun, perbedaan ini apabila diberi pelatihan yang baik, maka akan saling melengkapi dan membangun bisnis yang berkembang. Pak Unan dan istrinya harus memiliki standar operasional perusahaan dalam menerima order, membuat resep sehingga rasa tetap konsisten, sampai memasarkan dan menjual produk. Standar operasional prosedur sangat dibutuhkan dalam menjalankan suatu bisnis untuk menjaga konsistensi produk dan meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi. 2.5. Manajemen keuangan. Keuangan bisnis Pak Unan masih menggunakan sistem manual dan tradisional, yaitu berupa pencatatan dan pembukuan saja. Pengelolaan keuangan ini dikerjakan oleh anaknya Pak Unan bernama Pak Heri. Untuk modal usaha yang digunakan yaitu 40% dari harga jual eceran dan keuntungan yang didapat 20% dari harga jual eceran. Setiap minggunya, Pak Heri akan melakukan pencatatan setelah pembelian bahan baku untuk mengetahui berapa pengeluaran yang digunakan. Pak Heri juga mencatat untuk penggunaan gas dan packaging yang dipakai, sehingga ditemukan harga pokok penjualan atau HPP. Pak Heri juga melakukan pencatatan dan pembukuan ketika customer, warung, toko atau pasar melakukan pembayaran dari stok yang diberikan, sehingga Pak Heri juga mengetahui berapa pemasukan yang diterima dari penjualan setiap minggunya. 26. Pemasaran. Dalam bisnis Pak Unan, pemasaran dilakukan oleh Pak Heri juga. Pemasaran yang dilakukan ditargetkan kepada toko-toko, kelontong yang di pasar, dan juga ke warung-warung sekitar kota Bogor. Pasar yang dituju untuk pemasaran salah satunya yaitu ke Pasar Ciampea, Pasar Lewiliang, Pasar Cigudeg, Pasar Jumat, dan Pasar Jasinga. Warung yang dituju untuk pemasaran yaitu warung-warung yang berada di 2 kecamatan kota Bogor, yaitu Kecamatan Ciampea dan Kecamatan Cibung Bulang. Kira-kira ada sekitar 150 warung. 31. Kesimpulan. Manajemen sangat diperlukan terutama dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Dengan adanya manajemen yang baik, maka kegiatan perencanaan
pelaksanaan sampai pada penghasilan suatu tujuan ataupun barang akan dicapai dengan baik dan maksimal. Dan dengan dana manajemen maka perusahaan akan dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan langkah yang tepat. Pabrik Mustofa Paunan ini menurut kami sudah baik dalam aspek manajemen keuangan, dikelola dengan baik dan rapih, serta pemasarannya pun sangat luas dan sudah banyak memasukkan produksinya ke berbagai pasar dan warung. Demikian itu dapat kami simpulkan bahwa pabrik Mustofa Paunan ini seluruh aspek manajemennya sudah sangat bagus dan tertata dengan rapih. 32. Saran. Demikian makalah yang telah kami buat, semoga menambah wawasan serta pengetahuan baru untuk penulis dan pembaca. Akan tetapi makalah ini masih terdapat banyak kesalahan, baik itu kesalahan dalam penulisan dan kesalahan dalam pembahasan karena kurangnya pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, terutama dari dosen pengampu mata kuliah manajemen keuangan, yakni Bapak Andri Rizko Yulianto. Demi kesempurnaan makalah ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Kami harap teman-teman semua dan Bapak Andri Rizko Yulianto sebagai dosen pengampu mata kuliah manajemen keuangan untuk memberikan saran terhadap presentasi dan makalah kami. Kurang lebihnya mohon maaf, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.